Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al-Azhar Salatiga yang ada di rumah, kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Ilmu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang adab sebelum tidur. Iya, tidur merupakan hal yang mendasar, kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Sehingga tidur yang berkualitas itu sangat diperlukan untuk aktivitas-aktivitas berikutnya. Kita sebagai muslim dan muslimah untuk tidur yang berkualitas tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga nanti Pak Gunawan, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana adab sebelum tidur. Ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, begitu Pak Gunawan. Ya, sebagaimana adab sebelum tidur tuntunan Rasulullah, mari kita saksikan bersama untuk ditonton bersama-sama sahabat Al-Azhar Salatiga. Mari kita saksikan bersama. Tidur merupakan kebutuhan paling mendasar yang diperlukan oleh manusia. Selepas lelahnya beraktivitas, tentu tubuh kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Salah satunya yakni dengan tidur. Kualitas tidur harus diperhatikan karena nantinya juga akan berpengaruh pada kinerja organ tubuh yang turut berfungsi baik jika pola tidur kita teratur. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga mengajarkan adab tidur yang baik. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang selalu beliau lakukan ketika hendak tidur. 1. Jangan tidur larut malam. Manusia membutuhkan waktu tidur yang cukup, antara 7 hingga 8 jam per harinya. Selain tak baik untuk kesehatan, kebiasaan begadang atau terjaga di malam hari juga tak disukai oleh Rasulullah SAW. Hal ini karena begadang dinilai menyia-nyiakan waktu dan dapat mempengaruhi waktu ibadah menjadi terlewatkan. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, tidak ada istilah begadang dalam Islam. Meskipun kita nampaknya untuk mengerjakan hal-hal baik, tetapi kalau itu menguras waktu dan tenaga kita sehingga merusak istirahat dan ibadah malam kita, maka tidurlah lebih awal karena itu lebih utama. 2. Berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' 'ala shikkika al-ayman." Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan berwudu, jelas tubuh akan lebih bersih dan terasa lebih nikmat saat beristirahat, serta lebih mudahnya kita untuk beribadah karena dalam keadaan suci. Tak hanya itu, keutamaan berwudu saat hendak tidur juga akan mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Salah satunya dilihat dari mimpinya. Kalau mimpi orang yang berwudu itu beda mimpinya, insya Allah mendapatkan al-mubasyirah atau mimpi yang benar. Dan adapun jika kita ditakdirkan untuk meninggal, mudah-mudahan jika dalam keadaan yang suci, kita akan meninggal dalam keadaan lebih baik. 3. Membersihkan tempat tidur. Rasulullah SAW menganjurkan untuk selalu membersihkan tempat tidur saat hendak tidur, yakni dengan mengambil kain dan mengibaskannya ke arah tempat tidur sebelum dibaringkan. Sebagaimana sabda beliau, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhud dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu."
jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, matikan lampu dan menutup wadah makanan dan minuman. Sebelum tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mematikan lampu, menyuruh menutup pintu, mengamankan bejana dan mengamankan makanan-makanan, sebagaimana sabda beliau Nabiuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atfi'ul masabiha idza raqadtum wa ghalliqul abwaba wa awqul askiyata wa khammirut ta'ama wasyaraba." Rawahul Bukhari. Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana serta wadah makanan dan minuman kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. 5. Membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi merupakan salah satu contoh yang diajarkan Rasulullah SAW menjelang akan tidur, sebagaimana asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdin zakatin Ramadan fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'ami fa'akhadtuhu faqultu li'arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadhakara al-haditha faqala idha awaita ila firashika faqra ayatal kursi lan yazala alayka min Allahi hafid wa la yaqrubuka syaitanun hatta tusbih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadzubun dzaka syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi SAW bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu setan. Hadis riwayat Imam Bukhari. 6. Berbaring menghadap ke kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk tidur dengan berbaring ke arah kanan, sebagaimana disampaikan dalam sabdanya, ittaji ala syakkikal aiman, berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk tidur dalam posisi tengkurap, karena hal ini juga dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi rij'atun yubghiduha Allah. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Luar biasa, begitu detail dan menyehatkan tidur ke sebelah kanan. Jantung kita akan lebih aman dan tidak tertekan. Terakhir, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum doa, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun redaksi doa sangatlah banyak, namun yang dikenal adalah doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini kita sudah membahas tentang adab sebelum tidur. Iya, betul sekali. Dan ternyata adab sebelum tidur sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu sangat luar biasa. Ya. Sehingga tidur itu tidak hanya berguna untuk kesehatan di luar jasmani, tetapi juga tidur itu bisa sarana beribadah, Pak Gunawan. Iya. Jadi tidur juga nanti akan mendapat pahala dan juga tidurnya akan mendapat keberkahan sehingga bisa bermanfaat di dunia maupun juga di akhirat. Alhamdulillah ya Ibu Ina, untuk kali ini kita
banyak mengambil hikmah tentang adab Betul sekali. sebelum tidur. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak atas sahabat Al-Azhar Salatiga yang ada di rumah. Semoga bermanfaat, semangat belajar, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.